Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak dapat memahami tentang simbiosis, teks non-fiksi, dan memahami tentang properti tari daerah. Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut dengan simbiosis. Simbiosis terdiri dari 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan keuntungan karena mendapatkan makanan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contoh hubungan simbiosis komensalisme adalah hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon. Sedangkan simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contoh hubungan simbiosis parasitisme adalah hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama mendapatkan keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah, sedangkan lebah membantu bunga pada proses penyerbukan. Hubungan antara dua makhluk hidup tersebut dapat dituangkan dalam sebuah pamflet. Apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan pamflet? Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama mendapatkan keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah, sedangkan lebah membantu bunga pada proses penyerbukan. Hubungan kebergantungan antar makhluk hidup tersebut dapat dituangkan pada sebuah pamflet. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar. Perhatikan gambar contoh pamflet berikut. Selain dituangkan dalam bentuk pamflet, hubungan ketergantungan antar makhluk hidup juga dapat dituangkan dalam bentuk teks non-fiksi. Hubungan ketergantungan antar makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, semua terjadi di alam. Anak-anak semua, kalian bisa membuka buku siswa halaman 88. Nah, di situ ada contoh teks non-fiksi yang berjudul tentang alam dalam tarian. Coba anak-anak semua pahami tentang isi bacaan tersebut. Anak-anak, perhatikan gambar berikut.
Berikut ini adalah contoh gambar tarian tradisional Turuk Lagai dari suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Simpulan dari pembelajaran kali ini adalah diharapkan anak-anak dapat memahami tentang simbiosis, memahami tentang teks non-fiksi, dan memahami tentang tarian tradisional dari suku Mentawai. Demikian tadi penjelasan Bu Guru tentang simbiosis, tentang teks non-fiksi, dan tentang tarian tradisional. Tetap semangat ya anak-anak, jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan.